Iya, itu sebuah informasi yang luar biasa bagus ya bagi Kota Magetan, karena keberadaan sebuah perguruan tinggi itu secara langsung akan ada manfaat buat masyarakat dalam hal transfer ilmu. Jadi ada sebuah analogi bahwa daerah yang ada perguruan tingginya secara otomatis tingkat budaya, pemikiran, dan kesejahteraan itu akan otomatis mengikuti dan menjadi lebih bertambah baik. Itu informasi baiknya seperti itu. Nah, kalau permasalahan seharusnya diadakan pengembangan di barat, itu informasi yang sampai saat ini belum beredar di masyarakat luas. Sehingga pertanyaannya kan, mengapa barat belum selesai pembangunan atau masih ada lahan di situ kok mengambil tempat lain, kan seperti itu. Nah, itu artinya kita butuh informasi yang akurat. Tapi paling tidak begini, pendekatannya yang pertama kita mau memakai apa yang sudah dikonsepkan oleh Bapak Bupati yang terdahulu, Pak Prawoto. Itu Pak Prawoto punya konsep pemerataan pembangunan sehingga kesejahteraan juga akan ikut merata. Kita ambil ambil contoh Revogia, kita ambil contoh kebun buah Sorogo, kita ambil contoh pembangunan literasi, kita ambil contoh bambu. Itu kan semua berada di luar, termasuk sirkuit itu kan berada di luar Magetan. Jadi pendekatan apa yang dipakai Pak Prawoto adalah, gambaran saya seperti ini, beda cara berpikir generasi yang ada di kota dan ada di desa. Kenapa generasi yang ada di kota dia lebih pintar, lebih baik dalam hal ilmu? Karena di kota ada pusat literasi, karena di kota ada akses untuk kursus, karena di kota ada akses untuk perpustakaan. Nah, itulah akses-akses itulah yang meningkatkan daya pikir orang kota menjadi lebih baik. Sementara yang desa yang tidak dapat akses, maka mereka akan tertinggal dalam informasi. Nah, fungsi pemerataan dan keadilan dalam pendidikan adalah bahwa dalam konteks pengadaan lokasi untuk UNESA sebaiknya memang harus di luar, diratakan pendidikan, karena mereka yang di desa-desa itu juga punya hak untuk mendapatkan informasi pendidikan. Jadi jangan bertumbuh di kota. Kalau kita berbicara peningkatan, apa yang terjadi peningkatan kesejahteraan di UMKM di misalkan Kebun Agung, itu akan sama terjadi di Tawanganam atau di daerah mana. Jadi kita tidak bisa menggunakan angka sebuah peningkatan kesejahteraan kalau itu di titik A. Tidak bisa. Yang terjadi apa? Ketika perguruan tinggi ditaruh di mana saja, angka peningkatannya akan sama. Itu bisa dibuktikan. Kalau itu berdasarkan pengalaman, kita berbicaranya bukan mangkrak secara fisik tidak, tapi mangkrak secara fungsi. Kita bisa bicara literasi juga demikian, kita bicara kebun buah Sorogo secara fungsi juga mangkrak, secara fungsi lagi kebun Revogia, terus ini rumah promosi, itu memang kenyataannya objektif aja, perlu sentuhan lagi. Jadi dimanapun berada nanti kajian awal FS Feasibility Study yang dipakai untuk dasar pemikiran pembangunan Indonesia itu harus jelas dulu. Jangan sampai kita terjadi pasar baru, mangkrak. Nah, di sini pesan kami dari forum rumah kita minta Pemkab berhati-hati dalam hal kerjasama dengan Indonesia. Karena jangan sampai kalau hari ini kita tidak berpikir dengan tenang demi kemanfaatan bersama, akan ada penyesalan di kemudian hari. Dan karenanya kita minta Pemkab Magetan harus betul-betul membuat kajian yang menyeluruh secara holistik, utuh, agar betul-betul bermanfaat. Sehingga Magetan yang tadinya kita tidak punya gen yang jelas ya, kita mau ke pertanian, apa industri, apa ke pendidikan, apa ke kota budaya, kan belum jelas. Nah, dengan adanya UNESA ini mudah-mudahan kita bisa
menjadikan Kota Magetan kota pendidikan. Harus berhati-hati. Karena apa? Di dalam kajian itu nanti akan ada hitung-hitungan tentang apa sih sebenarnya dasar dari dibangunnya UNESA di daerah itu. Iya. Tujuannya apa, manfaat buat siapa, seberapa manfaatnya, kemanfaatan itu akan seperti apa bentuknya, itu harus jelas dan masyarakat harus paham Juga jadi ya. iya, jadi jangan sampai seolah-olah pemerintah itu membangun, aku sing bangun, bisa aku. Nah, orientasi pengadaan, orientasi pembangunan itu harus dibarengi dengan orientasi kesejahteraan. Efek ekonomi itu harus terasa gitu loh. Efek pendidikan juga harus terasa. Sekarang kita berbicara angka ini. UNESA di sana menyerap mahasiswa dari Magetan berapa kan kita juga tidak tahu. Nah, prioritas-prioritas seperti itu harus menjadi kajian dasar. Yang berikutnya, setiap desa di Magetan itu kan selalu punya masalah. Ada yang masalah pariwisata, ada yang masalah IT, ada yang masalah tenaga kerja. Nah, dengan adanya perguruan tinggi tersebut, setiap kegiatan KKN harus berhubungan dengan permasalahan yang ada di desa tersebut. Jangan sampai permasalahannya IT, tapi yang datang KKN jurusan hukum, nggak nyambung. Nah, biasanya dipaksa. Jadi pihak desa harus memaksa bahwa Anda ber-KKN di sini harus dengan tema seperti ini. Pikir tidak ada yang bisa dihitung. Angka itu tidak ada. Tidak ada pemasukan dari situ KD-nya. Saya pikir kalau itu untuk pendidikan dan itu milik kelurahan, karena kan prosesnya ini kan konsepnya tanah itu kan bukan lagi desa ya, bukan bondo desa ya. Milik apa? Pemerintah. Bisa, tapi aturan mainnya memang harus dipelajari dulu biar di belakang hari tidak terjadi permasalahan yang muncul. Iya, dia. Harus dikaji itu. Jangan sampai nanti Pemkab Magetan di belakang hari muncul masalah hanya karena kurang hati-hati, hanya kurang perhitungan, hanya karena kajiannya tidak holistik. Memang harus utuh semua itu. Iya. Kalau di kota, saya tidak setuju. Saya punya pendapat lebih baik terjadi pemerataan seperti konsep yang pernah diusung Pak Prawoto. Inilah simbol dari keadilan pendidikan yang sebenarnya. Kalau kita berbicara angka kesejahteraan, angka pertumbuhan ekonomi, dimanapun letaknya akan sama. Hanya titiknya yang berbeda. Tapi kalau besaran angka akan sama.